Akhir-akhir ini semakin banyak orang bermunculan teman-teman dari kalangan NU. Mereka membuat bantahan-bantahan di media sosial ya dengan cara-cara yang asik seperti Kang Ajir ya, Kang Ajir Ubaidillah. Beliau ini sangat giat membuat video-video bantahan terhadap ustadz-ustadz Salafi. Awalnya saya heran dengan beliau ini. Ketika membahas suatu video, kok videonya hanya beberapa detik begitu ya. Kurang lebih ya 7-15 detik. Habis itu dia komentari habis-habisan. Kalau saya kan ketika mereaksi video seperti videonya Ustadz Adi Hidayat kemarin yang dibilang Heri pas tuh memotong-motong. Video Ustadz Adi Hidayat itu kan 40-50 menitan. Video Ustadz Adi Hidayat 50 menitan dan saya mereaction hanya sekitar 3-4 menitan. Ketika beliau menyatakan surah Maryam ayat ke-30 mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan Isa itu Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan di muka bumi. Sedangkan Maryam ayat 30 menyatakan bahwa Isa itu sebagai utusan Allah, sebagai nabi, penyampai wahyu. Jadi sama sekali tidak ada persamaan. Lalu dibela sama Don Ditan bahwa memang betul di tafsir Endeh itu menyatakan bahwa Isa itu sebagai utusan di muka bumi, tetapi tidak dibaca terus, dipotong sampai utusan teman-teman. Padahal di tafsir Endeh itu dijelaskan bahwa utusan dan sebagai Tuhan di muka bumi. Isinya begitu di tafsir Endeh, tapi untuk membela Adi Hidayat dipotong. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena memang untuk mencari pembenaran ya harus begitu. Tetapi kalau orang untuk mencari kebenaran, beda cara teman-teman. Dan di sini orang-orang menyamakan saya dengan Ajir teman-teman. Video yang 1 menit tidak di reaction full sama Ajir. Dan Heri pas video 50 menit tidak di reaction full. Kalau saya mereaction 53 menit kalau tidak salah, di reaction semua, itu kan pembahasannya beda-beda. Awal-awal pembahasan Adi Hidayat membahas apa, pembahasan kedua, pembahasan ketiga, kan terus tuh sampai ke menit ke-50 itu. Pembahasannya beda-beda. Dan yang saya kutip adalah pembahasan tentang persamaan surah Maryam dengan Yohanes 3 ayat 16. Di bagian itu. Jadi bukan memotong video lalu dirubah-rubah maknanya. Ya, perhatikan baik-baik. Sambung ayat. Iya jelas sambung ayat. Sambung ayat Yohanes dengan surah Maryam. Setuluyolah pokoknya. Dan sekarang saya ingin membuktikan kepada kalian bahwa Ajir mengomentari video-video potongan dan berubah maknanya teman-teman. Makna dari isi video tersebut dirubah. Dan ketika video dari pemaknaan itu berubah seperti ini, apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Potongannya seperti ini teman-teman. Lalu video fullnya seperti ini. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini dan begitu. Ya, di Indonesia, subhanallah, kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang, diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Hadits Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa nggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya, serta menciptakan langit dan bumi ini? Nah, di video ini, di video potongan dengan video aslinya berbeda makna teman-teman. Ustadz Khalid menyebutkan orang di kuburan tidak akan mendengar doa kita kepada dia. Artinya apa? Kita minta-minta kepada ahlul kubur itu tidak bisa mendengar. Meskipun bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan. Tapi banyak orang masih didoktrin untuk minta-minta ke kuburan. Dengan iming-iming apa? Itu kuburan keramat, kuburan wali, bisa mengabulkan 70 hajat, bisa mengabulkan 40 hajat, dan berbagai macam doktrin kuburan teman-teman. Sehingga apa? Orang-orang bukan lagi minta kepada Allah, tapi berbondong-bondong datang ke kuburan. Tidak berbondong-bondong datang ke masjid teman-teman. Wisata kuburan sana sini rame.
sampai-sampai di stop. Sedekah dulu, infak dulu sebelum masuk kuburan. Karena apa? Itu kuburan wali, harus infak. Kalau gak infak gak masuk, gak boleh masuk. Sampai seperti itu. Dan anehnya di Indonesia seperti ini semakin marak. Karena apa? Ya bisnis tadi teman-teman, mendatangkan untung. Jadi wajar dipelihara. Dan ketika hal ini diluruskan, mereka para pelaku ini tidak terima, mencari-cari pembenaran dengan cara apa? Potong-potong video teman-teman. Fitnah-fitnah sontoloyo seperti Kiai Idrus Samli kemarin ketika saya bahas. Apa katanya? Orang-orang Salafi Wahabi itu kan tidak ziarah kubur. Ana heran kok ada loh orang itu anti sama Isra Mi'raj. Kenapa aja? Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada simbol-simbol ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu kalau mereka baca bertentangan dengan ajaran kelompok yang anti Isra Mi'raj. Nah, di antaranya apa tuh? Di antaranya Rasulullah SAW ziarah ke makam Nabi Musa, kemudian ke makam Nabi Ibrahim. Nah, kelompok yang kamu Isra Mi'raj kan gak ada ziarah kubur. Siapa bilang tidak ziarah kubur? Sunnah ziarah kubur. Yang dilarang oleh Salafi adalah mereka yang pergi kubur minta-minta kepada ahlul kubur. Yang seharusnya kita mendoakan mereka, malah kita berdoa kepada mereka. Kesontoloyoan yang nyata, tapi difitnah. Kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh. Dibolak-balik sama Kiai Idrus Samli, biar kalian tahu. Dan sekarang Ajir Ubaidillah ini seperti maling teriak maling. Saya ingin perlihatkan kepada kalian komentar dia ketika dikritik oleh netizen, agar kalian sama-sama tahu. Ini nggak ada dalam Islam. Nah, di sini siapa namanya Ajir memberikan komentar terhadap ceramahnya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah dengan komentar-komentar yang seolah dia mendapatkan video potongan teman-teman. Lalu dia memberikan komentar terhadap video itu seperti ini nih. Nabi nggak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Sama seperti Nabi tidak pernah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah. Nggak pernah tuh, hanya beberapa detik saja, dipotong beberapa detik saja. Sama halnya ketika dia mengomentari video Ustadz Khalid tadi, dia memotong-motong video hanya beberapa detik. Seharusnya kalau ingin berkomentar Pak Ajir, ditonton full videonya, terkhusus kepada videonya Ustadz Khalid kemarin. Dan ketika ada netizen berkomentar kepada Bang Ajir ini ya, Bang Ajir, ada netizen yang berkomentar, kalau admin ingin menjelaskan tentang peringatan Israel apa? Israel Mi'raj atau lainnya, tidak perlu dilatar belakangi oleh pendapat yang lain, apalagi orangnya sudah meninggal. Ini artinya admin ikut menyeret netizen untuk menghemat beliau. Hati-hati min, pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oh, komentarnya seperti ini teman-teman. Lalu dibalas sama Bang Ajir ya. Bang Ajir balas, lah gimana konsepnya? Bagaimana kalau dibalik kalian berhenti memotong ceramah ustadz kalian untuk menyudutkan amaliyah yang sudah berjalan harmoni di negara kami ini. Oh, negara dia teman-teman. Indonesia ini negaranya dia, negaranya Bang Ajir ya. Orang-orang Salafi itu negaranya bukan di Indonesia, mungkin numpang. Jadi Bang Ajir ini minta kepada netizen untuk tidak memotong-motong video ceramah dari ustadz-ustadz Salafi. Netizen Salafi, mereka memotong-motong video bukan menyingkat-nyingkat lalu dipadatkan sampai berubah makna jadi 10 detik, paling mentok 15 detik. No, netizen Salafi mereka memotong-motong video paling mentok ya 3 menit ya. Paling lamanya ya bisa 8 menit. Paling pendeknya 1 menit untuk dijadikan reel. Tapi biar penjelasannya detail. Harus penjelasan detail, menyeluruh, agar pemaknaannya tidak berubah. Tapi kalau Ajir ini kan, dia memotong-motong video dari beberapa menit, dipotong depan, dipotong tengah, dipotong belakang, lalu dipadetin jadi 10 detik.
Lalu video 10 detik itu dikomentari seolah-olah dia terlihat cerdas dan orang-orang salafi tidak cerdas. Padahal pemaknaannya tidak seperti itu, teman-teman. Dan dia membawakan dalil bolehnya untuk mengadakan acara-acara yang baik. Ya, selalu baca buku, teman-teman. Karena memang wawasan itu bisa diperoleh dari buku ataupun juga mendengar. Kadang mendengar pun seperti halnya para sahabat. Kalau dulu kan dari telinga ke telinga. Jadi banyak dulu orang yang mendengar hadis. Mendengar si fulan mendengar dari si fulan mendengar dari Rasul gitu ya. Jadi dari mendengar, teman-teman. Samanya ketika saya meminta nasihat, saya mendengarkan nasihat dari Ustadz Firanda begini, saya sampaikan ketika saya masih ingat. Tetapi kalau saya lupa-lupa, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena apa? Kebenaran itu tergantung dari siapa yang menyampaikan. Apakah orangnya pelupa, apakah orangnya amanah, jujur, istiqomah dan lain sebagainya, diukur dari itu. Tetapi kalau orang tersebut tidak memiliki hal yang saya sebut tadi, maka bisa diidentifikasi apa yang dia sampaikan bisa lemah atau bisa palsu, teman-teman. Jadi ketika ada orang membacakan suatu kitab seperti Aji, ini kan hobi membaca, baca ini, baca itu, baca ini. Nggak peduli dia palsu atau lemah, nggak peduli. Yang penting dibacakan agar terlihat pinter di depan masyarakat, teman-teman. Dibacakan dengan bahasa Arab. Kan Islam berbahasa Arab. Jadi apabila menguasai bahasa Arab seolah-olah paling ngerti agama. Di Arab Saudi itu, teman-teman, bahasa Arab sudah jadi sehari-hari. Mereka bisa membaca kitab yang dia bacakan ya dengan sangat mudah karena memang bahasanya. Tapi apakah mereka tiba-tiba jadi ulama? No, enggak, teman-teman. Bahkan Ustadz Firanda pun kuliah ke Madinah menggunakan bahasa Arab itu berpuluh-puluh tahun untuk memahami agama sebelum mengajarkan ke kita. Oh enggak, kalau dia, teman-teman, Bang Ajir ini ya, hanya bermodal potong-potong video lalu dikomentari baca buku yang berbahasa Arab seolah-olah itu adalah rujukan kebenaran. Ini sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah Ustadz Yazid Jawas tidak paham dengan hal-hal baik. Jadi harus diajarkan oleh Bang Ajir. Tapi sebelum itu, agar kalian sama-sama paham, dan saya minta kepada kalian pengikut Ajir ini ya untuk menyimak video full dari Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah seperti apa penjelasannya tentang Isra Mi'raj. Agar tidak hanya nonton video 10 detik lalu dikomentari seolah-olah dia paling paham. Simak ini sebagai penutupan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang sholat, menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat. Tapi kalau kita lihat, sebagian kaum muslimin, dia sibuk bukan melaksanakan sholat, tapi sibuk dengan apa? Perayaan Isra Mi'raj. Ini nggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Sama seperti Nabi tidak pernah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Tahun Baru Islam. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Nuzulul Quran atau yang nggak ada. Kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan. Orang itu menyimpang, nggak diterima amalnya dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah umat Islam dianjurkan untuk memperingati hari besar Islam? Di antaranya memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu bahwasanya Isra Mi'raj merupakan hari yang sangat mulia. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam hadis-hadis yang mutawatir disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya, tanggal kapan terjadinya Isra Mi'raj tidak ada syarat yang jelas ya, bahkan sebagian ulama mengatakan dusta yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan yang benar pada Rabiul Awal. Ini ada khilaf dan tidak ada dalil yang tegas. Intinya para ulama dahulu tidak memperhatikan kapan terjadinya Isra Mi'raj, tapi yang mereka perhatikan adalah kandungan terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Tentang perintah sholat itu mereka, tentang Rasulullah naik ke langit dunia, tentang ke langit di atas Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, itu yang mereka selalu bicarakan. Adapun hari kapan terjadi mereka tidak perhatikan. Kenapa? Karena tidak ada ibadah dibangun di balik hari tersebut. Berbeda dengan seperti 1 Ramadan, ada perhatian, harus lihat hilal. Karena ada ibadah di balik di tanggal 1 Ramadan yang harus dikerjakan. Adapun tanggal-tanggal hari besar seperti ini tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggalan tersebut. Karena kalau kita membuka pintu ini, setiap hari besar kita rayakan, maka terlalu banyak perayaan yang harus kita kerjakan. Ada namanya Hari Perang Badar. Itu hari besar enggak? Hari Perang Uhud, hari besar enggak? Bukan hanya hari ibu, hari nenek, hari om, hari kakek, enggak. Ada hari besar di Islam terlalu banyak. Ada Hari Perang Badar, Hari Perang Uhud, ada Hari Fathu Makkah, ada Hari Perang Hunain, ada Hari Hijrah, kemudian hari wafatnya, hari lahirnya Abu Bakar, hari lahirnya Umar, hari lahirnya
Ali hari lahirnya Utsman, ya. Terus hari apa lagi? Hari meninggalnya Siti Khadijah, hari bersedih, hari berkabung, banyak sekali. Kalau kita mau terapkan ini, habis duit kita. Oleh karena kita berusaha beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang tatkala melihat kaum muslimin begitu gembira dengan hari Isra Mi'raj. Tapi yang kita sedihkan, mereka bergembira merayakan hari tersebut, kandungan Isra Mi'rajnya mereka tidak ambil. Waktunya sholat tidak sholat, masjidnya kosong. Ini yang kita sedihkan. Padahal intinya adalah kandungan dari kejadian peristiwa Isra Mi'raj tersebut yang hendaknya kita perhatikan.